Jangan lupa like, comment, and subscribe di Majlis Mahabbah channel. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sahabat Majelis Mahabbah channel, salat merupakan kewajiban bagi umat Islam dan rukun salat itu harus dilaksanakan. Maka dari itu jangan meremehkan salat, karena semua amalan, sedekah, zakat, amalan yang lainnya meskipun dilaksanakan, akan tetapi kalau kita tidak sholat, bagaikan air di daun talas. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu amaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Perbedaan orang muslim dengan kafir, dengan Yahudi adalah antara sholat dan tidak sholat. Apalagi kita melalaikannya. Orang yang melalaikan sholat, apalagi merasa dalam dirinya bermalas-malasan, kemudian sampai meninggalkan, maka itu adalah dosa besar. Orang meninggalkan sholat itu bukan berarti orang itu kafir, karena dalam dirinya masih tertanam keimanan. Namun karena malas atau karena kesibukan bekerja, lalu dia lupa atau dia malas sholat, maka itu adalah dosa besar. Sebab yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tentang sholat. Dan semua amal itu adalah tergantung bagaimana sholat dan tidaknya. Di Islam itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulnya, lalu menjalankan apa yang diwajibkan, apa yang diharuskan dilaksanakan dalam Islam, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, atau disebut dengan rukun agama ada 3, iman, Islam, dan ihsan. Jadi kita jangan mengecap kepada seseorang yang tidak melaksanakan sholat itu adalah dia kafir. Akan tetapi itu dosa besar. Kalau mereka melaksanakannya dengan bermalas-malasan karena dia malas, maka itu adalah bisa tergolong golongan orang yang fasik. Sahabat Majelis Mahabbah channel, dalam keseharian kita, kesibukan kita, kerja di mana, di pabrik, di kantor, di sawah, mungkin kita hanya mendengar alhamdulillah sudah ada. Akan tetapi karena kesibukan kita belum beres, hanya kita mengucapkan alhamdulillah kemudian lupa sholat. Jangan tergesa-gesa melaksanakan sholat yang 5 waktu, dan jangan sampai meninggalkannya meskipun sesibuk apapun. Kadang-kala pada saat kita lebih patuh kepada orang yang atau kepada atasan kita, kepada perusahaan kita, lebih patuh, lebih taat, karena kita takut dikeluarkan, karena kita takut DSP. Sholat pun diburu-buru, jangan pakai lama, dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika ada panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hayya 'alas shalah, mari kita sholat, hayya 'alal falah, mari kita gapai kemenangan. Tapi orang semua lalai. Bahkan orang yang di sekitar masjid, orang yang ada rumahnya di dekat masjid, itu adalah banyak yang sulit melaksanakan sholat. Bahkan sholat mungkin tidak di rumah.
Ya, memang ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa orang yang sholatnya di rumah tidak akan diterima, itu hadis memang dhaif. Akan tetapi nanti akan didakwa bahwa orang yang sholatnya di rumah, bagi laki-laki yang rumahnya tepat dekat dengan masjid, maka akan pertanyakan nanti, kemana si fulan, di mana si fulan. Terdengar adzan sangat kencang, bahkan pintu rumahnya berhadapan dengan pintu masjid, lalu mereka sholatnya di rumah. Jangan sampai kita menyesal setelah kita dikumpulkan di padang mahsyar, atau setelah kita masuk liang lahat, atau nyawa sudah digorgor, baru kita menyesal. Mari kita saling mengingatkan, jangan sampai meninggalkan sholat. Tapi jangan kita mengecap orang yang tidak sholat lalu dia kafir. Ya, tapi wahai sahabat Majelis Mahabbah Channel semua, dimanapun sahabat berada, dunia ini adalah semata. Dunia mataul guru, dunia adalah kesenangan yang menipu. Tapi jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia ini sampai kita meninggalkan kewajiban, sampai kita meninggalkan kewajiban sholat yang 5 waktu. Janganlah sampai kita tinggalkan. Kalau kita melaksanakan sholat itu dengan tergesa-gesa, terburu-buru, maka sekarang kita sholat dengan tumaninah, sholat dengan santai, meskipun pada saat kita sedang bekerja. Bahkan ada seseorang lebih baik dipecat dari perusahaannya daripada meninggalkan sholat. Orang Yahudi tidak ridho pada orang yang rajin sholat. Makanya berbagai macam cara untuk menghancurkan Islam dibentur-benturkan sehingga lupa kepada kewajiban kita untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Wahai sahabat semua, jangan sampai meninggalkan sholat. Tetap laksanakan sholat, tetap belajar bagaimana tata cara sholat kalau bagi yang belum bisa. Sibuk apapun kita, dimanapun kita berada, ketika mendengar suara adzan, coba lihat di Saudi, di Masjidil Haram, di Mekah, di Madinah. Pada saat dikumandangkan adzan, yang sedang berjalan berhenti masuk langsung ke masjid, yang sedang buka toko lalu dia ditutup tokonya, yang sedang di motor, di mobil berhenti di tengah jalan, sholat meskipun tidak kebagian sholat di jalan. Nah, kalau kita bagaimana? Sebentar nanti saja, alhamdulillah sudah ada, tapi tidak langsung bergegas untuk berwudu, malah ini sayang nih, kopi belum beres, ini rokoknya belum beres, setengah dari suruput lagi kopi, sedot lagi rokok. Nah, kalau demikian, kalau misalkan di antara kita masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan pada saat itu, maka kita berbicara dalam hati kita niat sholat awal waktu atau niat sholat duhur atau asar, maghrib, isya, subuh. Di dalam hati kita azam bahwa kita ingin sholat tepat waktu, atau kita ingin sholatnya nanti kalau sholat duhur jam 1 misalkan. Jadi ada azam khos, ada azam am. Azam khos itu khusus niat saya sholat jam 2 atau jam 1, harus tepat pada jam itu, kalau tidak dosa, digolongkan kepada orang yang lalai. Kalau am itu adalah saya akan sholat awal waktu sampai akhir waktu. Kalau memang pekerjaan itu tidak bisa ditinggalkan. Tapi kalau memang pekerjaan itu bisa ditinggalkan, kalau sudah berkumandang atau dikumandangkan ada, lalu kita laksanakan sholat. Jangan sampai kita menyesal sudah kita meninggal nanti, ingin kembali ke dunia untuk bertaubat. Wahai sahabat semua, hidup tidak akan lama lagi. Bahkan menurut ahli tarikh itu adalah tidak kurang dari 1500 tahun. Sekarang sudah 1446, tinggal dikurangi saja. Itu adalah supaya menjadikan kita bawahis, supaya menjadikan kita renungan, muhasabah bahwasanya hidup kita di dunia tidak akan lama. Jangan meninggalkan sholat yang 5 waktu dan berbakti kepada orang tua. Dan jangan mengecap orang yang tidak sholat itu adalah orang itu kafir, tapi padahal dalam hati dia masih mukmin muslim, karena mungkin karena kesibukan lalu dia lupa. Tapi harus ada yang mengingatkan, harus kita ingatkan.
Jangan sampai nanti meninggal dia tidak membawa iman. Nauzubillah. Summa na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai dicap man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jahlan. Orang yang tidak sholat itu sama saja dia kafir walaupun dia tidak mengatakan kafir. Pada dasarnya perbedaan mukmin dan kafir adalah sholat dan tidak sholatnya. Tapi kita jangan mengecap kepada orang tersebut orang yang tidak melihat, orang yang tidak melaksanakan sholat kalau dia dicap kafir. Nah, mudah-mudahan orang yang tidak melaksanakan sholat sama sekali mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang jarang sholat mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah, taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga supaya senantiasa melaksanakan sholat yang 5 waktu. Dan yang sholatnya selalu di rumah, laki-laki jarang ke masjid, mudah-mudahan dibukakan pintu hidayah, taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan menggulung-gulung dunia saja, ya, tetapi kita lupa bahwa kepada akhirat. Jangan sampai menyesal. Siksa Allah sangat pedih. Sahabat Majelis Muhammad Channel, mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa rindu melaksanakan sholat di masjid dan sholat berjamaah. Insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Khudh masafu ala makadar wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi